handphone dong, rapli Bi. Kanan dikit lo. Silet. Oke, kita mulai dari awal ya. Handphone Bi, handphone lo. Seperti apa sih awal ceritanya? Awal ceritanya sih sebenarnya dari permasalahan aki ya, permasalahan aki mobil. Jadi sebelumnya itu mobil saya mau pakai untuk kegiatan saya nge-gym karena saya juga ada aktivitas lagi tanggal 26. Tadi itu 24 ya, 24 Februari. 26 saya ada nyanyi. Ya. 26 saya ada nyanyi di Pejaten, tanggal 2 itu saya ada undangan nyanyi juga di Mabes. Nah, terus udah gitu saya bilang, nih saya ada nyanyi untuk tanggal sekian. Saya mau pakai mobil, saya mau nge-gym. Saya bilang biar cepet kurus karena saya mau video klip segitu kan. Terus kenapa mobil nggak nyala akinya? Terus gimana? Diganti, dan akhirnya saya nungguin dari jam 10 pagi itu sampai ke malam kok nggak diganti-ganti. Kenapa ya? Inisiatif dong. Setelah saya besokannya jam 7 saya WA customer service 24 jam yang jual aki kan banyak tuh di Google. Akhirnya dapet tuh paling atas, biasa paling bagus. Saya WA, Mbak, saya mau ganti aki bla 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 bla. Oke Bu, kirimin lokasinya, ganti aki sekian. Oke, datang tuh orang teknisi datang. Pas Ibu kata siapa akinya ngedrop, kata Bapak. Oke Bu, saya cek, setelah dicek bla 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 bla. Ya Bu, ini akinya udah lama memang drop. Ya udah Mas, ganti aja segitu. Setelah diganti sama si tukang aki, Bu ini ada kabelnya ada yang longgar. Oh ya udah Mas, dibetulin semuanya, udah dicek satu. Akhirnya dinyalain mobilnya. Bu izin saya nyalain. Iya Mas, gak apa-apa. Di starter sama tukang aki. Pas udah starter mungkin berisik. Suami saya bangun. Udah bangun. Suami saya bangun. Ada apa ini? Kata gitu. Terus kata si tukang aki, halo Pak, iya saya ganti aki. Kata gitu. Ibu, siapa bilang kata akinya nggak kenapa-napa, kamu gini gitu kan. Terus udah gitu, Ibu Pak tadi WA customer service memang akinya juga udah mau drop Pak, itu lihat deh Pak, katanya udah tahun lama. Enggak, katanya gitu, nggak ngerti katanya. Iya ada kabel kendor drop. Lu ini tuh udah tahu kalau kabelnya kabel kendor bla 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 gitu kan. Akhirnya nggak terima suami saya, mungkin saya nggak izin terlebih dahulu kali untuk ganti aki, atau nggak tahu deh permasalahannya kenapa, mungkin ada masalah di luar atau apa mungkin ya, saya juga nggak ngerti juga. Akhirnya dia nggak terima sama tukang aki, tuh tukang aki dihajar sama dia dan ditendang lah sama suami saya gitu. Terus pergi lo, katanya diusir-usir si tukang aki tuh. Terus tukang aki sempat nggak terima gitu, mas udah saya bilang saya bayar aja. Terus saya bayar, udah ya mas pulang aja gitu. Saya nggak mau tuh lihat nanti untuk kedepannya ribut di situ gitu. Akhirnya si masnya pulang, saya ke atas. Pas saya ke atas dia teriak, suami saya, mobil nggak usah kamu pakai ya, katanya saya mau pakai. Saya kaget karena itu mobil saya perbaiki, saya mau pergi nge-gym, kenapa saya nggak boleh pakai? Dari situ saya bilang, lo kenapa sih? Kok kamu nggak punya ini banget ya, kata gitu, sikap kamu sama orang udah gitu sama saya nggak baik gitu. Terus dari situ dia, enggak, saya mau pretelin aja nih mobil, mau dipretelin lagi mobilnya. Dia sambil dibawa kunci perkakas itu, kunci Inggris, kamu tahu kan kunci Inggris yang begini. Nah, dia tonjok saya mengenai luka saya sampai bolong di sini, saya bolong, udah untung kan ada rekam medis dan segala macem kan di rumah sakit. Di ini juga diukur, udah ada, kemarin udah sempat visum. Saya dari situ udah ngeblank Mbak, dari saya pemukulan tuh langsung berdarah itu saya udah ngeblank, nggak inget apa-apa. Tapi itu mbak saya RT, ibu tuh dihajar itu udah kayak bukan manusia sama bapak, terus dihajar. Walaupun saya udah berdarah tuh dihajar, dicekek, ditendang-tendangnya saya di gini-gini. Bayangin perut saya dalam keadaan tidur di gini-gini Mbak, diinjek-injek sambil dipelintir-pelintir perut saya. Awalnya saya nggak mau tuh, sempet ya dari teman-teman wartawan di saat kejadian itu pada nyari-nyari saya. Karena saya lagi di rumah sakit, saya juga ngelihat ada teman-teman wartawan. Bukannya saya nggak mau ini, masih mikir pertimbangan ke anak tadinya. Saya masih pertimbangan ke anak, saya gimana mikirin untuk biaya anak ke depannya gitu kan. Masih seperti itu, nggak mau visum dulu deh, biarin aja deh gitu. Ternyata saya diemin sampai untung saya sampai ada video hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, sampai 1 minggu itu saya video Mbak, dokumentasi. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan dia lepas tanggung jawab kan gitu. Ternyata benar
nggak ada tanggung jawabnya. Sampai sekarang nggak ada ngirimin anaknya susunya, ngirimin biaya buat berobat, nggak ada mbak itu, nggak ada. Sampai saya minta-minta dibilang cuma janji doang, tapi sekarang nggak ada gitu. Nah tapi udah saya laporin, udah saya visum juga, kemarin udah visum juga, rekam medis dari rumah sakit udah ada pasalnya juga. Jadi kita tinggal nunggu karena kemarin juga kita kehalang mau lebaran ya. Jadi dari lembaga polisiannya juga minta untuk cuti terlebih dahulu karena lebaran, kemungkinan habis ini kita laporan lagi gitu, untuk saksi-saksi. Itu memang pertama kali memang targetnya seperti itu. Seperti apa kita dilaporkan? Dilaporkan responnya seperti apa? Yang pertama kali enggak cuek. Jadi saya minta biaya ini, minta biaya itu, katanya cuma iya cuma begitu. Terus saya telepon nggak diangkat, nggak direspon, WA nggak direspon, dan pada akhirnya saya WhatsApp bagaimana nih. Pokoknya saya menunggu 1 hari 24 jam kalau tidak ada itikat dari suami saya cuma WA seperti ini sama suami saya ya. Saya lupa WA. Jadi saya tadinya nulis suami tapi udah nggak ada. Tuh saya sampai telepon tadinya nggak diangkat nih. Kira-kira ada jalan keluarnya nggak buat permasalahan ini? Kalau memang kamu tidak mau bertanggung jawab atas penganiaya nih, kira-kira ada jalan keluar nggak buat permasalahan ini? Kalau memang kamu tidak mau bertanggung jawab atas penganiayaan yang you lakukan terhadap saya, maka saya sudah diskusi bersama teman-teman pengacara dan polisi. Mereka menyarankan saya agar membuat laporan polisian. Saya tunggu itikatnya. Saya telepon pun nggak diangkat. Ini cuma miss call doang nih suami saya telepon tuh minta biaya, nggak direspon. Ya, nggak direspon sama dia. Dan akhirnya udah selang 2 atau 3 hari itu dia langsung WA Jumatnya. Ini Jumat saya udah laporan ke Polres. Duitnya Ria baru bisa masuk tanggal 25 paling cepat untuk pegadaian, karena ada perhiasan saya banyak di pegadaian. Sorry teh, ada telepon teh. Duitnya saya di pegadaian, saya kan minta uang di perhiasan saya di pegadaian kan banyak ya kan. Jadi saya beli perhiasan itu jauh sebelum kenal sama suami saya. Jadi saya gede-gede ini mbak perhiasan saya, cincin, yang anting, yang semuanya, hampir semua. Nah untuk 25 atau untuk pegadaian paling cepat awal Mei. Sampai sekarang ini nggak ada transfer. Lebaran kemarin nggak saling makan. Nggak ada. Dia mungkin sempat telepon, cuma saya nggak angkat. Cuma memang dari kemarin pas lagi sama keluarga, bareng-bareng keluarga, Mas Yogi telepon, kata keluarga nggak usah diangkat. Gitu. Jadi ya semua saran dari orang yang yang dekat sama saya, keluarga, ya pokoknya sekarang ya gitu aja. Kecuali kalau misalkan memang suami saya punya itikat baik, ngebiayain anak kan gitu ya, pasti ada tanggung jawab sama anak, barulah saya kasih angkat telepon atau ini. Nggak ada nanyain anak juga, terus nggak ada ngebiayain juga, apalagi kemarin kan lagi lebaran atau gimana kayak ngucapin lebaran atau kasih baju kayak buat anaknya atau susunya tuh nggak ada sama sekali, nggak ada. Saya minta tanggung jawab buat luka-luka saya, luka luar sampai luka dalam, nggak ada biaya, saya biaya sendiri. Kak, berarti untuk saat ini statusnya seperti apa? Ya statusnya udah jadi ini tuh mas, kalau dilaporin udah penyidikan. Iya udah kan ini kemarin ada tapi hubungan kakak sendiri sama suami sekarang masih single satu rumah atau udah mbak? Saya udah 1 bulan penuh saya udah nggak sama suami saya. Udah bisa renjang, udah anak-anak udah sama saya semua. Ini kan gugatan pengadilan belum, habis ini mungkin saya KDRT dulu, habis KDRT baru gugatan pengadilan untuk cerai. Kak, mungkin gimana sih cara dirimu untuk menghilangkan rasa trauma ini? Pasti kan tidak mudah ya Kak ya, apalagi kan dari adanya sikap kekerasan tersebut pasti berdampak juga kepada anak juga Kak. Tadinya saya nggak mau mbak, saya nggak mau kayak gini-gini, saya nggak mau. Cuman
dari suami saya nggak ada itikat baik gitu loh, dari keluarganya juga sama. Sementara baju-baju saya, barang-barang saya masih di rumah tuh masih banyak banget, sampai saya aja mau pulang ke rumah tuh masih ada rasa ketakutan, takut kenapa-napa lagi, takut terluka lagi, takut apa lagi, sampai dokter visum menyarankan ibu udah terjadi seperti ini, lebih baik ibu cerai. Itu udah jalan keputusan yang benar. Ibu divisum nih, ke visum, jadi jangan sampai ibu datang lagi ke sini, ibu kata ibu mau cerai, iya mau cerai, ternyata balik lagi ibu dengan suami lagi ibu. Tiba-tiba nggak lama kemudian ibu divisum lagi dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Gitu. Kalau memang ibu sayang sama anak ibu lebih baik ya kalau misalnya punya keputusan ibu baik dengan cerai ya cerai. Ya mungkin saya gitu aja sih Mbak. Sekarang lebih baik saya ngurusin anak aja. Anak sendiri gimana? Mas, Anak sendiri mungkin ada rasa trauma nggak sih Kak? oh iya sekarang malah kayak nangis terus ya. Kayaknya yang anak yang aku tuh yang bayi yang sekarang 2 tahun kayak lebih paham ya. Cuman ya saya bawa main aja sih. Kak, ini kan bisa dibilang di momen perayaan hari raya ini kan cukup berat juga dirimu, apalagi baru mendapatkan musibah ya, bisa kita bilang Kak. Iya sih. Saya nggak turunan, oke. Iya sih, jadi kalau ya berat ya, yang biasanya tahun lalu itu sama keluarga bareng-bareng. Kalau sekarang itu yang saya semuanya serba sendiri, saya ngurusin anak, masih bayi-bayi, balita 1, yang bayi 1. Untungnya anak saya yang paling besar umur 14 tahun udah ngerti, jadi bisa bantu-bantu saya. Terus ya yang lebih beratnya lagi ya tidak ada biaya dari suami saya, dari papanya anak-anak, itu aja sih. Cuma ya alhamdulillah lah, rezeki dari mana aja datangnya ya. Saya juga masih ada restoran, ada beberapa restoran, income masuk dari situ aja saya dapatnya. Ya, mudah-mudahan untuk semuanya teman-teman, baik wartawan di sini ataupun semua masyarakat di Indonesia yang tahu kabar seperti ini, mudah-mudahan saya minta doanya aja agar saya dikasih kekuatan, ketegaran, dikasih rezeki lagi ya buat anak-anak. Alhamdulillah untuk sekarang ini berkecukupan lah ya, walaupun saya agak berat banget, berat sekali gitu loh, berat. Tapi karena di lingkungan saya nih seperti kalian dan juga ada banyak teman-teman yang support dan doa terus, teh selalu tegar, teh begini. Jadi nggak cuma ucapan doang, semua juga ada beberapa perihal yang maaf ya, banyak yang kasih aku biaya gitu, terus dari pakaian, dari apa gitu, semua tuh pada perhatian semuanya sama aku, semuanya ya, termasuk Asga Gotik, termasuk Roro Fitria juga, Sinta Bahir, apalagi dikasih fasilitas tempat tinggal, terus juga dari Moza Kirana, pokoknya semuanya nggak bisa disebutin satu-satu. Pokoknya dari semua teman-teman artis itu peduli banget sama Ratu Meta, sampai ya pada akhirnya saya tuh yang ya udah deh, saya menyerah. Memang ini udah jalan dari Allah, memang Allah juga memang tidak menghendaki gitu kan untuk saya jalan sama suami saya gitu, hidup bersama suami saya lagi. Mungkin ini udah jalan. Izin konfirmasi Kak, ini pertama kali habis Sebelumnya memang pernikahan atau seperti apa? Kalau sebetulnya emang pernah, cuma kalau yang sekarang ini lebih parah daripada yang sebelumnya gitu. Kalau dulu kan saya nikah tuh lagi saya umur masih 20-an sekian ya kan, kalau sekarang tuh parah. Jadi memang setelah kejadian seperti ini, bahkan dari pihak mantan ex-nya suami udah tinggalin, ngapain gitu loh. Jadi ada chattingnya sama saya, bahkan ya dugaan-dugaannya tuh dulu katanya suka, dugaannya tuh dulu katanya suka selingkuh, dugaannya dulu tuh suka berantem terus, emang temperamen, emang nggak akan pernah berubah gitu loh. Jadi dari pas semenjak saya juga kan nggak nikah sama suami saya nggak pacaran Mas, langsung nikah. Saya nggak pacaran, langsung nikah, dan suami saya tahu pada saat itu saya jual aset saya apartemen Kemang saya jual. Saya waktu itu beli itu 1,6 M, saya jual murah itu 1,1 M saya jual, karena setelah nikah tuh dengan ya salah ya, banyak biaya yang harus ini. Beberapa aset juga udah saya jual karena saya berkorban mikir
ya udahlah nggak apa-apa, nanti juga akan kembali lagi, balik lagi gitu. Ternyata kan nggak ada balik lagi gitu loh. Aset-aset sampai sekarang ke pegadaian aja banyak banget gitu, barang-barang saya kayak perhiasan tuh digadein banyak. Makanya kata teman-teman, dasar lu kadang-kadang lalu apa sih, Turun dikit dong MNC itu. Mbak akan melapor ke Komnas Perempuan nggak? Komnas Perempuan udah mas, sudah telepon, sudah by WA, sudah isi formulir, sudah kemarin Zoom meeting juga di saat mau lebaran. Semua dari lembaga-lembaga sudah diproses, lembaga hukum dari Komnas Perempuan juga, terus dari kepolisian, terus dibantu dari Polresnya juga langsung, terus dari Kanit juga langsung. Harapannya mungkin ke berapa tahun sih? Sudah berapa lama sih? 3 tahun. Makanya kemarin kayak Silvi aja nanya Silvi, kata ini nikah berapa tahun? 3 tahun lama itu, dibilang gitu. Kok masih bertahan begini? Karena mikir anak Pak. Saya bisa bertahan karena mikir anak ya. Anak saya masih bayi-bayi, waktu itu masih satu anak, ya udahlah saya nggak apa-apa. Cuman dari beberapa pihak keluarganya tuh udah sering cerita dugaannya dulu pernah masuk penjara juga gara-gara pukulin orang, bla 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 gitu. Jadi memang temperamen. Jadi sebelumnya Kang Pita ini udah diperingatkan ya terlebih dahulu ya sama teman-teman sebelum Teman-teman dari keluarganya. dari juga. keluarganya sudah diperingatkan. Iya, cuman kan Kecewa. saya udah telat, udah nikah. Menyesalkan dengan pilihan. Menyesal nggak sih? Ternyata orangnya temperamen ya Ustaz. Ya itu pilihan saya ya. Jadi kalau untuk menyesal, ya sudah saya terima. Saya nggak akan ada kata menyesal ya, mungkin ini untuk pelajaran buat saya. Saya udah mengalami 1, 2 udah seperti ini ya, untuk ya kalau kayak orang sekolah lagi lah. Oke. Kedepannya insya Allah doain aja yang terbaik. Siap. Sama.